Pernah dengar kota Singkawang? Itu loh, kota yang ada di daerah Kalimantan Barat. Kota yang dijuluki Kota Seribu Kuil. Tahu kan? Dari kota kecil ini, lahirlah seorang pebisnis ternama yang merambah berbagai macam bidang, mulai dari potong rambut sampai jualan roti. Siapakah pebisnis tersebut? Ya, dialah Johnny Andrean. Tapi perjalanan bisnisnya nggak semulus yang kita bayangin loh. Perjuangan membangun bisnisnya penuh lika-liku, mulai dari mengadu nasib sampai mengalami penjarahan. Wah, gimana ceritanya? Simak terus ceritanya, subscribe dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan info terbaru dari Finansialku. Menjadi seorang perantau bukan perkara mudah. Saat memutuskan merantau, udah pasti kamu harus berjuang sendirian di tempat orang. Inilah yang dialami Johnny Andrean di tahun 1970-an. Johnny merantau ke ibu kota berbekal ilmu tata rambut dan juga tata rias, bakat yang diturunkan oleh sang ibu. Melihat peluang, akhirnya pada tahun 1978 ia membuka salon pertamanya di daerah Jakarta Utara. Bukan salon besar, hanya salon kecil dengan layanan seadanya karena saat itu hanya Johnny yang melayani. Ketekunannya membuahkan hasil, dengan keramahan, harga yang terjangkau dan kemampuannya, Johnny pun menjadi terkenal. Gak berpuas diri dengan modal yang cukup hasil dari salonnya itu, ia memutuskan untuk memperluas ilmu tata rambut dan tata rias ke beberapa sekolah di Eropa, antara lain Trevor Sorbie Academy London, Vidal Sassoon Academy London, Tony and Guy Academy London, dan juga Alexander de Paris. Dengan ilmunya ini, Johnny pun makin dikenal dan akhirnya mampu membuka banyak cabang. Gak ada jalan yang mulus. Hal inilah yang terjadi pada bisnis Johnny. 1998 terjadi krisis moneter dan juga kerusuhan besar. Salon Johnny Andrean merupakan salah satu korban dari penjarahan akibat kerusuhan ini. Sedang krisis dijarah pula. Malang sekali nasibnya. Inilah alasan kenapa kita perlu yang namanya menyiapkan keamanan keuangan, baik dana darurat maupun asuransi. Maka selagi kamu berada di kondisi yang normal, siapkan keamanan keuangan kamu dari sekarang. Yuk rencanakan keuangan kamu dengan aplikasi Finansialku. Untunglah Johnny tidak patah semangat. Semua akan baik-baik saja pikirnya. Akhirnya dengan ketekunan dan juga pelanggan yang setia, ia memulai kembali bisnisnya sampai akhirnya bisa punya banyak cabang di seluruh Indonesia. Tahun 2003, Johnny melirik peluang bisnis kuliner. Ia pun memilih roti untuk dijadikan bisnisnya. Bread Talk, toko roti asal Singapura yang dipilihnya. Akhirnya ia mendatangi kantor pusatnya untuk belajar mengenal roti, mulai dari cara memasak, variasi topping untuk roti, dan masih banyak lainnya. Gerai perdana Bread Talk hadir di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan konsep open kitchen. Kamu pasti udah hafal dong sama aroma khas yang datang dari open kitchen-nya ini? Saat ini, Bread Talk sudah memiliki ratusan gerai yang tersebar di seluruh Indonesia loh. Masih belum puas, Johnny mengepakkan sayapnya di dunia food and beverage dan memilih donat sebagai bisnisnya. Saat akan membuka bisnis donat ini, Johnny sempat berpikir untuk menggunakan konsep yang sama dengan Bread Talk, yaitu membeli hak waralaba dari luar negeri. Tapi setelah dianalisis, Johnny kemudian mengurungkan niatnya karena donat luar negeri rasanya kurang memenuhi standar. Johnny bukan sembarang menganalisis. Ia mendapatkan ilmu dan wawasannya dari kegiatan survei dan risetnya ke berbagai negara. Alhasil keputusannya untuk tidak membeli waralaba luar negeri pun sangat tepat. Tahun 2005, Johnny membuka gerai Jeko Donut and Coffee pertamanya. Dengan mengadopsi gerai terbuka seperti halnya Bread Talk, Jeko ternyata juga disambut baik oleh pasar luas. Dalam waktu yang singkat kala itu, ia membuka lebih dari 100 gerai Jeko yang tersebar di berbagai kota di tanah air. Bahkan Jeko pun merambah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Shanghai, dan juga Filipina. Dari kisah tentang Johnny Andrean ini dapat disimpulkan kalau sikap baik dan usaha keras gak pernah mengkhianati hasil. Oleh karena itu, setiap orang harus menggunakan prinsip ini di berbagai bidang. Ada kalanya beberapa orang sukses dengan melakukan kecurangan. Tapi kesuksesan yang sebenarnya adalah saat kesuksesan tersebut diperoleh secara jujur dengan tidak merugikan orang lain. Bahkan harusnya setelah sukses harus ada lebih banyak orang yang ditolong, baik dengan tenaga maupun juga ilmu. Oke deh, sekian aja inspirasi dari Minku. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye!